Jadi nanti judulnya Love Ngobrol sama Anggun. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Anggun, tentunya di podcast Bacotan Anggun. Selamat malam dan gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Perkenalkan kembali, saya adalah Anggun Aulia yang suka ngisi suara di podcast Bacotan Anggun. Itu suara gue. Ya, ya gue memperkenalkan diri lagi tuh formalitas sih sebenarnya, karena gue yakin sebenarnya banyak juga yang udah kenal gue. Teman-teman gue nggak mungkin dong nggak kenal gue. Dan teman-teman yang mungkin udah nge-follow Instagram gue itu di sini, ting, pasti kalian udah tahu siapa gue. Tapi mungkin buat teman-teman yang selama ini cuman dengerin doang nih, nge-subscribe, ngedengerin, nge-like, nge-comment, nge-share, tapi nggak follow Instagram gue, nggak tahu siapa gue. Inilah yang namanya Anggun Aulia. Maaf ya guys kalau random. Sebenarnya gue tuh gugup. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Sebenarnya gue udah nyiapin loh sebenarnya, dan gue rasa itu nggak jelek aja kalau pakai video kayak gini. Sebenarnya ini gue mau curhat sedikit ya sebelum kita ngebahas sesuatu yang gue juga nggak tahu bakal apa pembahasannya. Gue mau curhat sedikit. Sebenarnya gue tuh udah bikin 2 video, udah gue edit dua-duanya. Jadi gini, yang pertama itu bikin video kan, gagal, udah gue edit padahal, kira ya udah gue hapus, gue bikin lagi. Kan setiap kali bikin video tuh kan ngeteknya tuh sampai berkali-kali ya, apalagi gue yang nggak terbiasa dengan kamera gitu kan. Kan kalau cuma suara doang gue ngetek itu sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali lah maksimal. Dan video tuh ternyata sampai puluhan kali gue gitu, dan gagal kan. Gue hapus terus tuh, masa gue kan ngetek lagi tuh, bikin lagi yang kedua, udah jadi juga nih, tiba-tiba nggak bisa keputar, ya udah gue hapus. Dan ini gue bikin lagi yang ketiga, jadi yang semoga ini benar-benar gue upload. Jadi gue sebenarnya gak tahu hari ini mau ngebahas apa, bingung. Harusnya gue nanya orang dulu kali ya apa yang perlu gue bahas, tapi udah terlanjur. Mumpung ada kesempatan buat ngerekam, karena susah kan. Oh ini aja deh, gue bahas kenapa selama ini gue nggak pernah upload video yang ada mukanya gitu. Kenapa konsep podcast Bacotan Anggun itu cuman suara doang, kenapa nggak ada guanya langsung gitu kan. Jadi yang pertama itu ini sih lebih ke alat. Gue nggak punya alat buat membuat video yang bagus gitu kan. Jadi ya gue bener-bener pakai perlengkapan ala kadarnya yang hanya bisa buat ngetek suara aja, nggak bisa video gitu, karena kameranya emang nggak bagus gitu. Terus juga itu pun memorinya tuh bener-bener yang nggak bisa banyak gitu loh. Jadi gue abis bikin satu video nih, itu kan juga suara tempel video jadi gitu kan, editan ala kadarnya itu harus gue upload, baru gue hapus lagi, baru gue bisa bikin yang baru gitu. Jadi benar-benar seala kadarnya itu. Terus juga yang kedua, kenapa gue bikin konsep yang gak ada mukanya, yang cuma suara doang tuh ya karena gue juga pemalu sebenarnya. Gue tuh boleh gak sih yang kayak gini disebut pemalu? Ya gue tuh gak terbiasa sama kamera. Jadi ya udah suara aja gitu. Terus juga alasan ketiga adalah karena gue tuh gue tuh juga kan ngerasa gue kan bikin video ini, bikin konten ini kan sebenarnya iseng ya gitu, karena gue ngerasa kayak gue butuh banget. Gue kan orangnya cerewet banget gitu, kayak banyak omong, banyak tingkah. Terus tuh teman-teman gue tuh udah pada nggak ada gitu, udah pada sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Dan saat itu gue lagi ngebambung banget gitu loh. Tuh bambung gak sih, kayak lagi nganggur banget, nggak ngapa-ngapain. Nah gue tuh capek kalau gue nggak ngomong. Akhirnya ya udah, gue juga akhirnya gue bingung ngapain nih. Ya udah akhirnya gue bikin podcast gitu kan. Ini waktu gue mikir bikin podcast yang kayak gimana, kan banyak tuh. Gue tuh suka dengerin Rintik Seduh, terus juga kayak Halo Bagas, podcast Lapas Senja, kayak gitu gue suka. Tapi nah terus gue bingung mau pakai konsep yang mana nih gitu. Terus gue ngerasa kayak gue mikir gitu kan, gue ini orangnya suka ngobrol, bukan cuma ngedengerin gitu. Gue suka ngomong, ya kan ngedengerin pun harus yang konsepnya tuh yang ngobrol gitu. Akhirnya ya udah gitu, gue bikin konsep ngobrol. Karena kayak gue tuh orangnya gak suka sepi
kalau misalnya udah malam gitu kan udah hening, gue bingung mau ngapain gitu, mau ngobrol tapi nggak ada orang, mau dengerin musik gue udah bosen gitu, kayak udah gue bikin konsep yang kayak gitu dan dengan tema overthinking gitu kan, tema-tema yang agak dalam, padahal gue ceritanya bikin konsep buat teman tidur gitu kan. Enggak karena gue gini, gue percaya gue tuh kan orangnya overthinking parah, jadi kayak hal-hal sederhana aja gue pikirin. Dan kadang gue juga sering orang-orang tuh banyak yang curhat sama gue gitu, dan kadang kalau gue ngasih jawaban, ngasih respon itu mirip-mirip gitu kan. Terus gue mikir, oh berarti sebenarnya teman-teman ini punya masalah tuh yang sama-sama aja gitu, mirip-mirip aja, cuman fasenya ada yang udah dilewatin duluan, ada yang akhirnya baru ngelewatin fase itu. Kan abstrak tuh ya tiap fasenya manusia gitu. Jadi gue mikir kayak ya udahlah, dibanding gue ngomong terus, jadi ya gue rekam aja, gue upload aja, nanti kalau bisa ada yang curhat sama gue, nanti responnya sambil kayak promosi gitu, kayak saudara saya lelah untuk menjawab, jadi silahkan dengerin podcast saya, kayak gitu maksudnya. Jadi deh gitu. Terus juga kenapa konsepnya ngobrol, kayak biar enjoy aja, nggak kaku, kayak lu ngobrol sama temen lu gitu udah. Terus kenapa kayak nggak ada mukanya gitu kan kalau kayak gini juga enak ya, kayak ngobrol juga, cuman ya alibi gue juga nih ya biar kayak kalian yang udah capek ngelakuin aktivitas kalian, udah kalian tinggal baring-baring yang nyaman, terus dengerin pakai headset, terus selimut kayak guling, terus udah dengerin, nggak perlu lagi ngeliat ke layar HP gitu kan, kan udah capek. Terus gue tinggal kayak selamat beroverthinking guys, kayak gitu. Nggak juga sih. Terus juga sebenarnya ya, tapi sempet ada yang nanya sih ke gue, Gun sebenarnya podcast lu nih enaknya didengerin tuh pas kapan sih gitu. Kalau gue bilang sebenarnya podcast gue ini bukan enaknya ya, lebih ke gue ngekonsepnya sih emang buat temen tidur sih, kayak udah malam lu sendirian, lu dengerin lah podcast gue gitu, biar nggak kesepian amat gitu, apalagi yang jomblo, yang baru di ghosting, yang lagi berantem sama ayang kayak gitu. Nggak juga sih, sorry fokus ya gitu pokoknya. Jadi gue bikin konsep yang kayak gitu, tapi nggak juga gitu, ternyata juga podcast ini enak kok didengerin di berbagai situasi. Mungkin lu bisa cobain, misalnya kayak lu lagi beres-beres rumah, lu sambil dengerin, atau lu lagi kerja. Yang paling enak itu lu dengerin di motor sih, kalau nggak di mobil lah ya di perjalanan, apalagi sore-sore gitu kan, lu yang lagi kerja kejebak macet nih gitu, kalau setiap pulang bete, lu udah siap-siap aja, tapi ya jangan keras-keras ya, karena itu gak safety sebenarnya. Ya cuman gitu, dibanding lo macet denger suara klakson mulu atau hiruk pikuk pertengahan kota gitu kan, ya udah mending lo dengerin podcast gua gitu. Terus juga apa ya, udah itu sih alasannya kenapa gua tuh nggak ada wajahnya gitu sih. Cuman sekarang gua ngerasa harus ada perubahan gitu ya. Gue juga udah mulai bukain komen-komen kalian, gua bacain. Selama ini ya jujur emang jarang buat lihat-lihat komen gitu, nggak tahu, karena emang sebenarnya awal mula bikin konten itu iseng, tapi sekarang keterusan sih, ngerasa pengen aja gitu bikin. Gue pengen orang-orang tahu gue pengen orang-orang kenal, oh ini Anggun, oh ini yang nge-podcast bacotan Anggun itu. Gue bakal seneng sih kalau misalnya suatu saat di jalan ketemu, mungkin ya satu kota aja dulu kali ya, terus kayak oh lu yang ini ya foundernya podcast bacotan Anggun ya, kayak gitu. Pengen, tapi ya nggak mau terkenal banget. Gue bukan pengen terkenal sih, gue pengen di say hi aja sama orang-orang yang tahu gue. Nggak canda. Terus apa ya, itu ngomongin apa sih, pokoknya random aja. Jadi nanti judulnya Waf ngobrol sama Anggun. Terus kenapa sekarang gue malah ada mukanya nih di saat ini, apakah akan terus-terusan atau gimana? Enggak juga sih gitu ya, meskipun gue terkesan bahasanya bakal konsisten bikin, gue terkesan bakal upgrade lagi ya, gue nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana, tergantung mood gue sebenarnya. Karena gini, sebenarnya gue bikin yang ada mukanya ini anggaplah memang udah waktunya, karena alhamdulillah udah ada nih alat-alat yang bisa gue pakai yang memadai untuk bikin seenggaknya sesederhana ini gitu.
Terus juga kebetulan lagi senggang juga, terus kayak ngerasa ya udahlah, gue ngerasa kayak gue ini kan pemalu di kamera nih. Gue ngerasa kayak ini sih tantangan gue selanjutnya adalah untuk bisa ngobrol atau ngomong, bicara di depan kamera. Itu sih, gue pengen menaklukkan rasa takut gue. Meskipun sebenarnya ini gugup banget gitu. Aneh tau gak sih, lu cobain deh. Karena semenjak gue cobain ini, gue langsung kayak ngerasa apa ya, nggak mengapresiasi banget sih sama konten kreator yang tiap hari depan kamera, yang acting satu orang jadi banyak orang. Kayak dulu tuh siapa yang awal mula bikin itu, Mak Betty nggak sih? Itu keren banget. Sekarang kan banyak tuh akhirnya YouTuber atau selebgram yang akhirnya bikin konten yang kayak gitu, dan itu keren sih. Ya gitu, itu hebat sih. Muka gue nggak excited tadi, tapi serius gue gimana sih, serius gue appreciate banget. Sama ini juga sih sebenarnya, dari kemarin itu gimana ya, sebenarnya tuh ada pemicu yang sangat-sangat membuat gue akhirnya ya udah bikin gitu kan. Karena belakangan ini tuh banyak yang kayak ngomong sama gue, kayak curhat cerita gitu kan, kayak gue pengen bikin konten nih tapi malu gitu kan, gue pengen ngelakuin ini nih tapi nggak, takut gitu kan. Jadi akhirnya gue selalu bilang kan, ya biasalah manusia yang selalu merasa benar ini gitu kan. Gue bilang kayak, ya kalau udah bikin ya jangan takut, atau ya seenggaknya lu gak usah diupload dulu lah, bikinnya dulu gitu kan, yang penting berani gitu. Atau kayak lu tuh harus keluar dari zona nyaman lu gitu kan, karena lu udah ngerasa nggak nyaman kan, lu udah ngerasa lu udah bisa nih dengan zona ini, maka lu harus upgrade diri lagi. Lu kalau misalnya udah menguasai diri lu yang sekarang, lu tambahin lagi kapasitas lu, skill lu harus dikembangin lagi nih gitu. gue bilang kayak gitu ke teman-teman gue, dan sampai rumah ya gue ngaca, gue mikir kayak oh iya ternyata gue juga cuma berani bersuara tanpa ada wajahnya gitu. Gue ngerasa gue belum mampu untuk ngomong depan kamera, gue belum mampu ngedit gitu kan. Gue sering banget dapat kritik kan dari teman-teman yang komen-komen ini. Gila, gue bersyukur banget sih kalian. Katanya ayo dong, ya intinya ke arah editingnya harus lebih baik. Ya gue selama ini ngerasa gak minat banget buat belajar ngedit, karena gue tuh orangnya sukanya ngomong, sukanya berinteraksi sama orang. Gue gak terlalu suka untuk ngotak-ngatik benda mati gitu tuh, gak suka. Tapi oh iya ternyata itu kekurangan gue dan gue harus perbaiki sih. Nah kalau ini kan gue gitu, nah gue berharapnya sih dengan adanya podcast ini tuh juga bikin orang-orang itu termotivasi gitu loh. Kayak ya mereka akhirnya mulai berpikir, oh iya ya kita tuh harus mulai segala tuh dari nol gitu sih. Kok ini tiba-tiba kayak gitu ya, random banget ya gue ya. Maksudnya gini loh guys, kemarin gue tuh kan ngobrol baru semalam gue ngomong, ada orang ngomong gini, gue pengen bikin podcast tapi gue nggak seterkenal Deddy Corbuzier katanya gitu. Gue nggak pintar, gue nggak punya kemampuan, siapa yang bakal dengerin gue gitu. Dan di situ gue ngomong kayak ya iyalah, semuanya tuh dimulai dari nol gitu loh. Enggak, orang-orang tuh ya gini loh guys, orang yang pemberani itu bukan berarti dia dari lahir berani, dan bukan berarti dia nggak pernah takut. Justru orang yang berani itu adalah orang-orang yang keseringan takut sampai akhirnya dia terbiasa, dan akhirnya dia nggak kelihatan takut lagi karena dia takut tapi dia bisa mengatasi rasa takut kayak gitu. Dia naik level terus gitu. Jadi kayak buat lo nih yang ngerasa gue gak bisa public speaking, gak jago nih, gue gak berani nih ngomong di depan umum gitu kan, di depan orang, lu coba terus sampai akhirnya nanti lu terbiasa dengan rasa takut gitu. Orang yang berani itu bukan berarti gak pernah takut, asik. Mereka hanya terbiasa akan rasa takut. Mereka akhirnya mampu mengatasi rasa takut yang mereka rasakan. Gila gak sih, gue keren banget gak sih? Enggak ya? Terus kayak ya udah, ini gimana ya, gue sebenarnya seneng coy, dari dalam hati gue yang tulus, gue tuh sebenarnya seneng banget akhirnya ada yang nonton, wow gitu. Kayak sebenarnya tuh nggak nyangka bakal ada yang nonton. Gue tuh bikin podcast ini sebenarnya iseng banget ya. Tadi yang udah bilang, gue hanya menyalurkan rasa ingin ngomong gue gitu kan. Ternyata yang nonton, ada yang dengerin, bahkan teman-teman gue tuh kayak ayo bikin lagi kayak gitu. Mereka kayak kok lu belum bikin sih, dan karena ya gue bikin gitu. Dan selama itu gue kalau ngupload itu karena gue disuruh teman-teman gitu, karena kayak oh iya gitu doang. Ya juga sih, kadang juga karena ada something yang gue pikir langsung maksudnya gue overthinkingnya, akhirnya kayak oh ya udah gue bikin gitu. Jadi ya gue seneng banget sih ada yang nonton. Dan pelan-pelan gue ngerasa kayak oh ternyata kosakata gue makin banyak, ternyata
cara bicara gue makin terstruktur. Biasanya kan random banget tuh gue tuh kayak sekarang nih. Terus juga akhirnya gue lebih percaya diri. Terus juga kayak gue tuh kayak bisa gitu ngenakin suara, asik. Meskipun gak enak-enak banget, tapi menurut gue tuh udah jauh lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Jadi gue banyak belajar gitu. Terus juga ya gue juga nggak nyangka ada yang komen gitu. Dan sebenarnya apa yang kalian lakukan di YouTube gue tuh kayak untuk gue pribadi ya berharga banget loh. Kayak ada yang say hi sama gue, ada yang nyemangatin gue nih, gila keren banget kayak gitu-gitu. Seberharga itu loh ternyata. ada yang like, meskipun banyak juga yang nonton cuma setengah terus ditinggal kayak gitu-gitu. Ya nggak apa-apa. Dan perjalanan gue nanti suatu saat mungkin 5 tahun ke depan gue sudah menjadi sosok yang gue inginkan, atau setidaknya gue sudah menjadi seseorang yang lebih dewasa. Terus akhirnya gue menemukan jejak digital gue nih, kayak oh iya ini dulu proses gue menuju apa yang sekarang gue dapatkan, apa yang gue rasakan sekarang tuh ini loh. Gue belajar dan ya dimulai dari yang terjelek dulu. Ya gimana sih, misalnya gini nih, gue udah coba bikin video podcast episode pertama, akhirnya ada yang kritik tuh waktu itu, yang bilang ngasih saran kalau suara musiknya dikecilin. Dan akhirnya gue pilih untuk gak pakai musik, karena emang dari awal sebenarnya gue gak pengen pakai musik, cuman nyoba aja waktu itu. Nah akhirnya gue belajar lagi, oh ternyata ada yang nyuruh gue belajar ngedit lagi, ya gue edit lagi, oh ternyata suara gue banyak kresek-kreseknya nih, oh gue ganti lagi, gue cari cara lagi kayak gitu. Dan sampai akhirnya sekarang gue bakal bikin konten yang ada muka gue. Mungkin nggak tahu, jadi ini nggak tahu apakah suatu saat gue bakal bikin ini lagi atau enggak. Yang pasti podcast bacotan Anggun yang biasanya itu bakal yang suara aja, karena memang lebih nyaman kayak gitu. Cuman mungkin kalau di ruang kelam kayaknya bisa nih pakai muka gitu, atau gimana gue nggak tahu ya, pokoknya gitu deh. Jadi mungkin cukup sekian aja kali ya dari gue. Gak tahu ya kita ngobrolin apa hari ini, tapi thank you banget semuanya. Gue bener-bener ngucapin terima kasih banyak karena kalian sudah mau dengerin gue, udah mau jadi saksi proses perjalanan gue untuk belajar lebih baik lagi. Dan kalian udah mau nemenin gue dengan cara mengkritik, memberikan saran, komen-komen, ngasih semangat. Thank you banget, itu luar biasa banget. Dan harapan gue kalian selalu bahagia, kalian nyaman dengan keadaan kalian, dan semoga kalian juga mulai coba bikin karya, entah itu nge-podcast kayak gini, entah itu bikin konten di Instagram, di TikTok, di YouTube, atau kalian bikin karya itu dengan cara kalian berprestasi di kampus, di sekolah, di kerjaan, atau ya apapun. Karya itu kan gak mesti tentang yang kayak gini-gini aja kan. Mungkin juga ada ya teman-teman yang jago nulis, bikin Wattpad ya, kayak gitu-gitu, bikin buku. Menurut gua jangan langsung berpikir tentang suksesnya, pikirin aja bahwa kalian melakukan ini karena kalian tahu ini adalah proses kalian menuju lebih baik gitu. Jadi jangan pikirin itu susah banget. Kalian jangan langsung membandingkan diri kalian yang baru mulai ini dengan orang-orang sukses. Gak apa-apa, bikin aja dulu. Meskipun kalian ngerasa kalian gak punya bakat nih, kayak gue gak bakat, ya udah gak apa-apa. Kalian gak mesti harus berbakat untuk memulai sesuatu yang ingin kalian coba. Oke? Karena kalau kalian nungguin bakat gak akan pernah kalian mulai. Karena sebuah bakat itu tuh ditemukan karena memulai sesuatu yang belum pernah kalian coba. Orang-orang gak akan tiba-tiba, wow aku punya bakat voli, padahal mereka belum pernah main voli. Mereka belum pernah mempelajari lagi, mereka belum pernah keringetan yang capek banget, yang gitu. Mereka gak akan menyadari bakat mereka di situ. Dan kayak gue juga belum ngerasa gue punya bakat ngomong kayak gini-gini, gue cuman senang aja dulu gitu. Gak apa-apa. Jadi buat kalian semua semangat, dan udah mungkin sekian dulu dari gue. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman yang kalian rasa memang mereka harus banget dengerin podcast bacotan Anggun. Sekian Pop Random bareng Anggun. Selamat malam dan bye-bye.